Chapter 7. Panggilan keluar, ledakan kekuatan sihir yang terjadi 50 tahun yang lalu dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa ini, entitas misterius seperti Towers, Dungeons, dan monster mulai muncul di dunia. Keberadaan kekacauan ini mengguncang fondasi kemanusiaan. Planet biru manusia berubah menjadi neraka. Monster melahap manusia, dan Towers dan Dungeons tanpa henti menghasilkan monster seperti pabrik. Di depan bencana yang baru ditemukan ini, sains dan teknologi umat manusia kehilangan artinya. Masyarakat runtuh dan aturan hukum kembali ke hukum rimba. Korban selamat dari tragedi itu hancur karena naluri mereka, kehilangan kebajikan yang menjadikan mereka manusia. Dalam api neraka ini, pahlawan muncul bintang-bintang yang bersinar. Dengan kekuatan transendental, mereka memperbaiki kekacauan. Dunia dibangun kembali secepat ia runtuh. Dengan menggunakan karunia yang diberikan oleh surga, mereka menghasilkan mukjizat dengan kedipan tangan mereka. Dengan bantuan mereka, umat manusia memulihkan kebajikan mereka yang hilang, bergabung dengan para pahlawan dengan teknologi dan sains yang direvitalisasi. Maka, ilmu sains dan teknik sihir lahir. Akhirnya, menara, penjara bawah tanah, dan monster semuanya ditetapkan sebagai target untuk dihancurkan. Namun, perbedaan di antara mereka sangat bagus. Menara membutuhkan banyak orang dan waktu yang lama untuk ditaklukkan. Di sisi lain, tergantung pada kesulitan mereka, Dungeons bisa ditaklukkan oleh satu orang, selama dia tahu lokasinya. Towers memberikan hadiah yang lebih baik, berisi harta yang tidak pernah diimpikan manusia. Lalu apa nama menara yang ditaklukkan oleh Guild Apostle of Science pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, dan apa hadiahnya? Pertanyaan kecil seperti ini tidak sering muncul, tetapi kamu harusnya masih tahu tentang penaklukan Towers and Dungeons. Kelas pagi adalah sejarah pasca panggilan. Beberapa kalimat yang saya tulis telah berubah menjadi buku teks 400 halaman. Yang perlu diingat adalah hadiah dari Towers, nama monster, lokasi Dungeons di Korea, penakluk Towers dan Dungeons, dan banyak lainnya. Bahkan sebagai penulis, ada terlalu banyak informasi untuk diproses. Untungnya, itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi saya, semua berkat hadiah saya, pengamatan dan membaca. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, Rasul Orang Suci menaklukkan menara air bah dan memperoleh batu laut. Setiap kali saya melihat sesuatu, saya bisa mendapatkan informasi tentang itu, jadi saya tidak perlu khawatir. Di sisi lain, gadis yang duduk di depanku menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Melihat karakter yang saya buat, saya tidak bisa menahan tawa. Chae Nayun benci belajar. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil tempat nomor 1 di antara taruna perempuan, tetapi karena ujian tertulis menahannya, dia harus menyerahkan kursi tempat pertama kepada Rahel. Bahkan jika dia menggertakkan giginya dalam kekalahan yang memalukan, ujian tertulis masih terlalu banyak rintangan baginya. Pada saat itu, Chae Nayun menoleh setengah jalan ke arahku. Matanya yang tajam menatap tajam pada orang yang duduk di belakangnya, aku. Dia pasti sudah mendengar tawaku. Bagaimanapun, penembak jitu memiliki indera yang tajam. Aku berpura-pura tenang ketika aku menundukkan kepalaku dan fokus untuk mencatat. Chae Nayun mendecakkan lidahnya dan menghadap ke depan. Pelajaran berlanjut. Tempat dengan kepadatan mana yang tinggi, perilaku monster, jin di daftar orang yang dicari. Bel berbunyi hanya setelah 2 jam berlalu. Pastikan untuk kembali dan membaca catatan yang kamu ambil hari ini. Jika tidak, Anda akan menangis saat ujian. Petik 2. Profesor berambut abu-abu yang mengenakan kacamata bulat pergi dengan kata-kata itu. Ark, sangat menyebalkan, kenapa aku harus mempelajari semua ini? Ujian tertulis sangat menyebalkan. Petik 2. Chae Nayun mulai mengeluh pada saat profesor pergi. Namun, wajahnya penuh senyum. Kemungkinan besar karena kelas berikutnya. Pelatihan tempur anti-monster. Seperti namanya, itu adalah pelatihan tempur melawan monster. Monster yang digunakan dalam pelajaran adalah boneka mana, tetapi penampilan dan kekuatan penghancur mereka setia pada hal yang asli. Tentu saja, mereka lebih lemah dari rekan mereka yang sebenarnya, tetapi ada kemungkinan besar terluka. Aku takut. Kami bertemu di lapangan dalam 20 menit. Suara nyaring terdengar di ruang kelas. Aku berbalik ke arah suara itu. Wajah oval, mata lembut kecil, dan tubuh berotot yang tidak cocok dengan wajahnya. Itu adalah pendukung Kim Suho, Yi Yonghan. Mengetahui konflik antara Kim Suho dan Shin Jonghak, instruktur yang bertanggung jawab di kelas memilih Yi Yonghan untuk menjadi ketua kelas. Saya hanya berharap itu tidak sakit. Setelah istirahat 20 menit, semua orang dari kelas Veritas berkumpul di Novice Field. Dengan 100 orang di sini, sepertinya cukup ramai. Para taruna berbagi harapan setengah gelisah dan setengah gembira dengan teman-teman mereka, tetapi saya sendirian. Hanya aku yang sendirian. Persetan. Sementara saya berkubang dalam kesepian, instruktur, Kim Soo-hyuk, muncul. Para kadet segera berdiri di 10 kolom di depannya. Saya yakin Anda semua tahu tentang apa pelajaran ini, jadi saya akan mengumumkan tim tanpa penjelasan. Kecuali jika sesuatu yang istimewa terjadi, tim ini akan tetap sama sampai setelah ujian tengah semester. Petik 2. Pembentukan tim. Para kadet menjadi gelisah pada proses yang mengasyikkan namun menegangkan.
Sebuah tim umumnya terdiri dari 5 anggota, 2 prajurit, 1 penembak jitu, 1 pendukung, dan 1 pemain utilitas. Prajurit biasanya adalah pejuang jarak dekat seperti spearman atau pendekar pedang, penembak jitu adalah penyerang jarak jauh, dan pendukungnya adalah orang-orang seperti Yo Yonha dan Yi Yonghan yang menyerang diri mereka sendiri atau mendukung penyerang utama. Akhirnya, pemain utilitas pada umumnya adalah posisi penyihir, jadi itu dikeluarkan sampai tahun pertama berakhir. Ketika seorang penyihir ditambahkan, pendukungnya akan memiliki peran tambahan dalam melindungi penyihir. Bagaimanapun, para penyihir itu penting. Peran saya di sini agak rapuh. Peran ditugaskan berdasarkan senjata utama yang kami pilih, dan sementara aku bukan seorang pejuang, aku terlalu kekurangan untuk menjadi penembak jitu. Senjata memiliki jarak yang jauh lebih pendek daripada busur, dan senjata lebih lemah dibandingkan dengan senjata jarak dekat yang bisa menyerang dari jauh. Penembak jitu, jarak jauh, peringkat 4 Chai Na-yun, peringkat 9 Im Yongjin. Peringkat 934 Kim Ha-jin, peringkat 945 Oh Ji-yun. Bagaimanapun, sepertinya saya ditugaskan sebagai penembak jitu. Kim Soo-hyuk mengumumkan. Anggota tim akan dipilih secara adil. Taruna peringkat bawah akan dipasangkan dengan taruna peringkat lebih tinggi. Petik 2. Kelas pelatihan Kyuubi dikelola oleh kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Grid Sage. Akibatnya, tidak ada ruang untuk korupsi atau persuasi. Saya bisa melihat hasil yang menyedihkan dengan mata kepala sendiri. Tim 1. Kim Soo-ho, Kim Lang. Sung Seung-un Pain. Tim 2. Demian, Rosen. Chun Li, Chae Na-yun. Tim 5. Jin Ho-seung, Hazuki. Kim Ha-jin, Yo Yonha. Petik 2. Melihat tim yang ditugaskan kepada saya kehilangan kata-kata. Yo Yonha. Yo Yonha ada di tim saya. Dalam novel saya, dia adalah salah satu karakter yang paling dicintai dan dibenci. Melihat sekeliling, saya bertemu matanya. Matanya yang seperti permata bersinar dengan jijik dan penghinaan yang dalam. Tapi itu hanya sesaat. Pada saat saya berkedip sekali, perasaan negatif di matanya hilang. Anehnya, dia berjalan ke arahku sambil tersenyum. Rambutnya yang panjang bergetar dengan setiap langkahnya yang bermartabat. Bibirnya yang indah bergerak dengan rendah hati. Senang bertemu denganmu. Ah, aku. Ho Seung-si. Tapi bukan aku yang Yo Yonha sapa. Bertemu matanya juga imajinasi saya. Dia sedang berbicara dengan pria yang berdiri di belakangku. Ah, halo. Bukankah kita di tim yang sama sebelumnya? Dia berbicara terlalu sopan untuk anak 17 tahun, tapi itulah yang Yo Yonha suka menjaga jarak. Iya nih, benar, haha. Petik 2. Setelah bertukar hanya 2 kalimat, Jin Ho-seung berkeringat dingin. Yo Yonha sulit diajak bicara, dan itu bukan hanya karena latar belakang dan kepribadiannya yang gila. Yo Yonha dan Shin Jong-hak adalah pasangan resmi, tetapi tidak secara tidak resmi. Pada titik ini, itu seharusnya lebih seperti naksir sepihak dari Yo Yonha. Hazuki Si juga akan datang. Halo. Seperti namanya, Hazuki adalah seorang kadet Jepang. Dia berjalan dengan mata yang sepertinya akan menangis. Yo Yonha meliriknya sedikit tidak senang, lalu berbicara. Siapa orang itu? Ini aku. Yo Yonha tidak menyukai orang yang kurang percaya diri dan harga diri. Karena itu, saya melangkah dengan percaya diri. Hazuki dan Jin Ho-seung berbalik ke arahku terlebih dahulu. Hazuki memiringkan kepalanya seolah-olah dia tidak tahu siapa aku. Pria yang memilih senjata. Ketika Jin Ho-seung menyebutkan prestasi saya sebelumnya, saya memeriksa ekspresi Yo Yonha. Tanpa diduga, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi itu bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu, Kim Soo-hyuk berteriak keras. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Anda seharusnya mendapatkan koordinat dan informasi monster yang perlu Anda bunuh di jam tangan pintar Anda. Pergi. Sebanyak 25 tim. Termasuk kelas-kelas lain yang bergabung, ada total 100 tim. Misi kami adalah menuju ke koordinat yang diberikan kepada kami dan membunuh monster di sana. Kami kemudian diberi peringkat berdasarkan seberapa cepat dan seberapa aman kami menyelesaikan misi kami. Wiying. Begitu suara instruktur berbunyi, Yo Yonha memproyeksikan jam tangannya ke udara. Blackham Octopus 37 derajat 31 menit 32 detik utara. Nama dan koordinat monster itu ditulis di sana. Yo Yonha berbicara dengan singkat. Ayo pergi, kita bisa bicara sambil bergerak. Petik 2. Saya berlari melalui lapangan. Di luar lautan alang-alang emas ini seharusnya gurita punuk hitam. Tetapi berlari sangat sulit karena statistik fisik saya yang mengerikan. Sepatu olahraga yang saya buat tadi malam tampak tidak berguna. Durasi 1 jamnya belum habis, tapi staminaku sudah habis. Pada akhirnya, saya jatuh sambil berlari, dan tim berhenti karena saya. Tidak apa-apa, yang penting adalah apakah kita bisa membunuh monster itu atau tidak. Petik 2. Melihat saya terengah-engah di tanah, Jin Ho-seung berkata sambil menyerahkan sebotol air. Dia benar, sepertinya, ini biasa terjadi ketika kamu bekerja dengan penyihir. Petik 2. Hazuki juga menghibur saya dengan bahasa Koreanya yang biasa-biasa saja. Saya bersyukur, tetapi saya paling sering memeriksa reaksi Yo Yonha.
Bertentangan dengan harapan saya, dia sepertinya tidak terlalu senang. Dia hanya duduk sederhana di tanah, membaca informasi tentang gurita punuk hitam di arlojinya. Saya juga menarik informasi yang diperlukan dari kepala saya. Sama dengan. Blackham Octopus. Monster peringkat menengah rendah. Fitur spesial. Asteris tubuh utama tidak kuat, tetapi banyak bayi gurita keluar dari punuk di kepalanya. Karena lusinan muncul sekaligus, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Bayi gurita dapat menyedot darah manusia dan mengubahnya menjadi mumi hanya dalam 1 detik. Mereka diklasifikasikan sebagai monster peringkat rendah. Strategi. Asteris hilangkan semua gurita bayi. Atau, hancurkan punuk hitam di mana kekuatan sihir tubuh utama dibuat. Kelemahan. Asteris punuk hitam. Kekuatan. Asteris cangkir hisap dan gurita bayi. Sama dengan. Mungkin karena akulah yang menulis latar untuk gurita punuk hitam, informasi menyeluruh tentang monster itu keluar. Aku akan berurusan dengan bayi sementara kalian berdua merawat tubuh utama. Segera, Yo Yonha mematikan jam tangannya dan berkata kepada Hazuki dan Jin Haseng. Ah, saya mengerti sekarang. Yo Yonha bertingkah seolah aku tidak ada. Saya berada di tingkat yang sama dengan udara, itulah sebabnya dia tidak menegur saya atau tampak tidak senang. Petik 2. Ayo pergi sekarang. Tersinggung oleh perawatannya, saya memaksakan diri untuk bangun. Berkat sepatu ketsku, staminaku sudah pulih. Apakah kamu yakin? Ya, saya akan pergi dulu. Mempercepatkan. Saya berlari di depan mereka. Dibandingkan dengan ketika saya berada di bumi, saya jauh lebih cepat. Tetapi tepat 10 detik kemudian, saya menemukan diri saya jauh di belakang 3 lainnya.